Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan dari kelas MI 3B Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra SEMSI CPA CTA. Anggotanya terdiri dari Fitri Indriani, Mebat Hafiz Sihombing, Indah Fauzia Rahab. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai UMKM yang ada di Medan, yaitu kerupuk ikan patin. Kalian sudah pernah coba kerupuk ikan patin yang satu ini? Ikuti kita terus yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sudah bersama manajer marketing dari Kerupuk Raja Patin. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, Kak. Nama saya Mita Riandari, biasa dipanggil Anggi. Oke, kita akan mulai wawancaranya ya, Kak. Gimana sih awal mula atau sejarahnya terbentuknya Raja Patin ini? Kalau awal mula terbentuknya tuh saya panggilnya Bapak ya, Bapak aja. Bapak itu dulunya kerja di bagian perikanan, di sebuah perusahaan bagian perikanan, dan tiba-tiba diberhentikan sepihak sama perusahaan. Nah dari situ dia berusaha untuk cari apa yang bisa dijadikan usaha lagi. Nah karena dia awalnya basicnya dari ikan, jadi dia ngambil kulit ikannya itu dan istrinya yang mengolah, maka jadilah Raja Patin sekarang. Oh, berarti awal mula karena pekerjaan yang udah di ini Iya, ya. korban PHK juga. Itu dari tahun berapa ya, Kak? Udah dipasarin? Dari tahun 2016 awal mula. 2016. Udah 5 tahunan ya. Iya, Kemudian ini usahanya hanya dikelola oleh pribadi atau diserahin ke mana? pribadi. Pribadi. Oh. Kemudian ini varian yang dijual hanya satu atau gimana ya, Kak? Kalau untuk varian kita ada dua macam. Yang pertama dia ikan patin, yang kedua ikan nila. Dan kalau ikan patin itu punya 3 macam varian lagi. Yang ada rasa original, balado, sama kari. Oh, ada rasanya. Itu dari awal memang udah banyak varian atau gimana? Awalnya dulu cuma original dan hanya ada ikan patin. Karena makin berkembang dibuat inovasi lagi, dibuat rasa-rasanya. Yang paling banyak laris yang mana, Kak? Kalau untuk pameran gini itu yang paling best sellernya balado. Tapi kalau untuk pengiriman biasa itu best sellernya tuh original ikan patin. Oh, yang berasa yang patin ya? Yang nila? Iya, yang nila dia cuma original aja. Untuk kisaran harga berapa? Untuk yang ukuran 50 gram boleh diambil. Boleh. Kalau yang 50 gram gini ini 10.000. Nah kalau yang 100 gram ini 20.000. Ada satu lagi kemasan 250 gram itu 30.000, lebih hemat. Harganya cukup terjangkau. Iya. Ya. Ini kayak ada nggak sih, Kak, yang jual kayak gini tapi merek lain gitu? Ada. Ada. Terus kan pasti kan kayak ada apa sih keunggulan yang dipunyain Raja Patin ini sehingga masih peminatnya masih banyak? Bumbu rahasia turun temurun yang Oh, buat berarti ini. ada resep Iya. yang lebih buatnya lebih pasti benar. lebih enak dari yang lain gitu ya. Kemudian ini ada buka penjualan online atau nggak ada ya, Kak? Kalau penjualan online di Tokopedia ada. Tokopedia. Marketplace gitu. Terus untuk tempat jualan itu kita punya tempat sendiri atau? Untuk saat ini nggak ada. Dulu pernah di Kuala Namu, tapi semenjak COVID jadi nggak lagi di sana. Oh. Berarti untuk masa pandemi inilah kan udah mau jalan berapa tahun pandemi gitu kan. Iya. Apa dampak yang paling ini, Kak? Kalau untuk pandeminya sendiri awal-awal dulu sih kita nggak terasa ya, nggak kena gitu. Cuman karena kebijakan PPKM, kan kita payah nih distributor barangnya. Nah dari situ mulai macet. Kalau sebelumnya pandemi setahun sebelumnya tuh sama sekali nggak ada masalah. Berarti ya tetap penjualan. Iya. Itu kerasa nggak sih, Kak? Maksudnya jauh atau Lumayan terasa.
lumayan babak belur juga. Belur. Terus udah terdaftar di UMKM pemerintah atau gimana? Sudah. Berarti udah kayak dapat bantuan gitu dari pemerintah? Ada. Berarti pemerintah support ya? Iya, support. Kemudian berarti ini kan tadi kan kakak bilang ini untuk dikelola sendiri. Iya. Nggak ada cabang ya kak atau reseller dari? Kalau reseller kita banyak. Oh. Reseller di seluruh kota Medan itu ada, reseller di Jawa juga ada, di Bali juga ada. Nah, rencananya kami mau buka cabang itu di seluruh Indonesia, ada semua gitu. Dulu sempat punya visi mau buka cabang itu di setiap bandara. Setiap bandara di seluruh Indonesia kita buka. Nah, ini karena masih terhalang pandemi, jadi itu di-cancelkan dulu untuk nanti nunggu semua keadaannya pulih lagi kayak awal. Tadi kan mau buka outlet lain di Bali ya kak. Nah itu yang terjauh atau gimana selama ini pemasarannya? Pemasaran kita sudah sampai Singapura untuk pemasaran, udah sampai ekspor ke Singapura. Kalau di bagian Indonesia paling jauh kita masih Bali bagian timur. Itu yang ke Singapura memang dia untuk dijualnya lagi atau untuk pribadi atau gimana? Dijual lagi, mereka repacking, tapi bahan dasarnya dari kita. Oh, berarti sampai saat sekarang kayak masih masih berlangganan sama orang kakak. Oh. Itu untuk misalnya pembelian luar kota gitu ada minimal pembelian atau kayak maksimalnya gitu kak ditentuin atau mereka bebas? Kalau maksimal kita nggak nentuin, tapi kalau minimal kita ada kok maksimal. Kalau bisa sebanyak ya. Minimal berarti berapa tuh? Kalau untuk di dalam kota minimal pembelian itu 100 bungkus. 100 itu yang versi yang varian? Ada varian memang dijual untuk reseller itu 210 gram, dia plastiknya transparan. Kalau di sini dia nggak ada. Itu khusus yang untuk reseller lah ya? Iya, dia 210 gram transparan itu yang minimal 100 bungkus. Kita untuk pokoknya itu syarat minimal untuk pemesanan di Medan. Kalau untuk pemesanan di luar pulau itu biasa untuk Bali kita kirim per minggunya 500 kg 1 minggu minimal. 1 minggu. Mereka tiap minggu pasti pesan 500 kilo gitu. Itu nggak harus atau kayak mana? Nggak harus, tapi mereka di sana yang minta 500 kilo dari kita tiap minggu itu dikirim. Itu sampai Jawa. Sekarang masih kayak gini atau? Sampai sekarang masih. Dari sebelum pandemi atau ada perubahan? Dari sebelum pandemi sampai sekarang itu mereka tetap ambil 500. Iya. Cuma karena pandemi kemarin memang agak karena sedikit terhalang sama PPKM kan. Jadi di situ agak-agak macet. Kurang ya? Tapi sekarang kan pandemi kan sudah sedikit berkurang di Indonesia. Jadi sudah ada kelonggaran lah, bisa ngirim lagi, bisa apa lagi. Ya alhamdulillah. Sesuatu. Nah untuk yang cabang-cabang kayak di Medan aja lah kita bahas ya kan kak. Itu kan tadi udah ada beberapa ya kakak bilang. Nah itu yang buka masih orang kakaknya atau kayak disebut reseller juga ya? Iya, reseller. Oh, kalau untuk yang di Medan kita untuk penjualan masih pakai reseller. Kalau untuk toko resmi kita nggak ada, belum ada untuk saat ini, tapi mungkin kedepannya ada. Kalau untuk sekarang kita tuh masih reseller yang menjualkan itu 100 lebih adalah reseller kita yang ngejualkan di seluruh kota Medan ini, Sumatera Utara inilah. Berarti di orang kakaknya kayak yang produksi aja kayak pabriknya gitu ya? Kita cuma produksi aja, kita yang menyediakan. Tapi mereknya tetap pakai merek kita. Cuman untuk saat ini mungkin kedepannya memang ada rencana untuk buka toko gitu. Kalau untuk selain reseller kita juga ada di Lotte Mart atau Brastagi Mall juga udah tersedia. Berarti kayak masih masa pandemi gini kayak gini ya, ada event yang ngadain orang KKN turun langsung. Iya benar. Ini event gini pun dari pemerintah juga, dari OJK. Kita ngikut aja gitu kan, sesuai binaan Bank Sumut. Berarti daftar ke mereka lah ya kan kak? Atau mereka yang ngajak? Iya. Oh, saya pikir kita yang daftar. Enggak, gitu. Mereka yang ngajak, kan kita juga binaan Bank Sumut juga. Untuk
reseller Medan gimana Kak? Itu mereka ngambil ngejemput atau gimana? Kalau untuk reseller yang di Medan, kita sediakan jasa pengiriman itu JNE. Kita udah bekerja sama JNE, nanti mereka yang pesen, nanti kita yang antar, JNE yang antar. Oh, berarti mereka nggak langsung ke tempat produksinya lah ya? Boleh, kalau Oh, untuk ke boleh. tempat produksi juga boleh, tapi kan kalau ribet gitu kan kita diantar aja gitu. Soalnya kan barang yang diambil juga banyak. Minimal kan 100 pieces. Nah, kalau yang nggak punya mobil kan payah bawa keretanya, gimana taruhnya. Untuk ke luar Medan juga sama? Iya, keluar Medan juga kita pakai JNE. Tapi kalau untuk pengiriman di Medan, di seluruh kota Medan, itu pengiriman free, gratis biaya ongkir. Tapi untuk keluar Jawa itu bayar. Oh, itu dari awal sebaik buka memang bekerja sama JNE atau baru-baru ini atau gimana? Untuk bekerja sama JNE itu sudah sekitar 3 tahunan kita bekerja sama. Cukup lama ya. Iya, cukup lama. Nah, untuk di tempat produksinya pasti kita punya pegawai ya Kak? Iya. Nah, itu berapa orang sih Kak kira-kira? Kalau untuk di produksi kita sekitar 30 karyawan yang ada. Banyak 30 karyawan. Kalau untuk pemasaran baru 2 orang, saya sama satu lagi ada. Nah, sekarang kita bahas pendapatan lah ya Kak. Untuk omset per bulannya berapa sih Kak? Untuk omset per bulan untuk saat ini itu sekitar kita bisa hasilkan 300 sampai 400 juta per bulan. Itu kan saat ini tadi ya. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi juga sekitar segitu, tapi sama pandemi ini itu separuh lebih turunnya. Kalau untuk sekarang dia sudah mulai kembali normal lagi. Oh, berarti udah ancaman pandemi ini udah sedikit berkurang. udah balik normal kayak Iya, awal lah ya. iya. Oke Kak Anggi, sebelumnya terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk saya wawancarain. Dan mohon maaf jika mengganggu kesibukan yang lagi Kakak jalani. Masalah, oke.